membahas mengenai integrated reporting ya, atau laporan terintegrasi, laporan keuangan terintegrasi. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan RPS-nya dulu ya, rencana pembelajaran studi selama 1 semester ini. Ini saya share dulu ya, nanti Anda bisa baca di chat ya. Oh ini karena saya pakai, ya saya buka nggak bisa. Nanti aja chatnya ya. Ini kita langsung ke lihat aja. Nanti share-nya setelah saya jelaskan. Ini RPS ya, rencana pembelajaran semester untuk 1 semester ini untuk mata kuliah akuntansi laporan keuangan terintegrasi atau integrated reporting. Ada beberapa bab yang akan kita bahas. Nanti sebelum meet ada 7 pertemuan ya. Sebelum meet ini kita ada 7 pertemuan. Kemudian setelah meet juga ada pertemuan. Berarti kalau kita jumlah ini pertemuannya total plus mid semester plus ujian akhir semester itu 16 kali pertemuan. Ya, jadi 7 pertemuan tatap muka. Ya, terus kemudian ujian 2 kali, berarti 7 tambah 7, 14, tambah 2, 16, ya, 16 kali pertemuan. Karena di Magister Akuntansi, ya, untuk mata kuliah, setiap mata kuliah itu diampu oleh tim teaching, ya. Diampu oleh 2 dosen, saya sama Bu Indri, ya. Ini Bu Indri sudah profesor, ini Prof. Indri. Ya, artinya nanti saya menyajikan dulu, ya, saya menyajikan dulu materi yang sebelum meet, ya, sebelum meet. Jadi 1 sampai pertemuan ke-7 nanti saya, kemudian setelah meet itu nanti baru Bu Indri nanti. Ya, ada beberapa bab yang akan kita pelajari ya. Ada bahan kajian yang kita pelajari. Yang pertama, kita akan mengeksplorasi dan mengkaji serta memahami definisi dan sejarah integrated reporting. Ya, pengenalan mengenai integrated reporting itu apa? Sama tidak integrated reporting ini dengan laporan keuangan yang kita susun selama ini ya, yang kemarin kita bahas di matrikulasi kemarin kan ada beberapa ada beberapa laporan keuangan ya. Masih ingat kemarin laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan apa saja, masih ingat? Satu, Laporan laba rugi, laporan laba rugi, terus laporan perubahan modal, laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas ya, terus sama laporan arus kas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, neraca atau sekarang namanya apa neraca? Laporan neraca laporan 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 keuangan, laporan keuangan betul. Laporan keuangan, tapi neraca nama lainnya apa? Nama lain dari laporan neraca itu apa namanya? Ada yang tahu? laporan posisi Posisi keuangan, keuangan, Pak. Ya, laporan posisi keuangan. Kemudian satu lagi apa? catatan atas laporan Ya, keuangan. catatan atas laporan keuangan ya. Catatan laporan. Itu 5 laporan keuangan yang harus disusun oleh perusahaan kalau berdasarkan standar akuntansi keuangan ya. Eh, apakah sama atau beda dengan integrated reporting? Ya, nanti kan kita pelajari. Ada juga yang saat ini namanya laporan keberlanjutan, makanya ada konsentrasi akuntansi keberlanjutan ya. Ada sustainability reporting, ya, ada integrated reporting. Ya, nanti akan kita bahas pengenalan integrated reporting ini seperti apa toh. Nah, nanti akan kita bahas sejarahnya seperti apa. Nanti pertemuan pertama ini ya. Kemudian pertemuan kedua ini membahas mengenai menganalisis kapan, mengapa dan bagaimana integrated itu bisa terjadi. Ya,
Ini nanti akan kita bahas ya, tergantung pada apa standar akuntansi apa ya nanti yang mengharuskan integrated reporting. Ada nggak standar akuntansi yang harus integrated reporting atau ada nggak aturan OJK? Ada nggak anu ya nanti kita bahas nanti di situ. Ada nggak mungkin aturan yang di Indonesia yang mewajibkan atau mungkin sekarang masih voluntary misalnya. Nah, nanti akan kita bahas di situ. Atau kenapa harus ada integrated reporting kan gitu. Nanti yang kita bahas. Kemudian yang pertemuan ketiga ini pendekatan yang digunakan oleh integrated reporting ya. Jadi nanti kita akan menggunakan apa namanya international framework yang dikeluarkan oleh ISSI nanti. Di situ eh, ada kerangka framework ya, ada kerangka pemikiran atau pendekatan yang dipakai oleh khususnya di Indonesia ya, integrated reporting atau pelaporan berkelanjutan ya, yang diadopsi oleh API ya, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Nah, nanti di situ. Nanti kita bahas di situ. Terus kemudian pertemuan selanjutnya kita masih membahas mengenai framework ya, pendekatan framework ya, kerangka kerjanya seperti apa. Terus kemudian strategi dan model bisnis yang seperti apa yang kaitannya dengan integrated reporting di sini. Ya, bagaimana strategi dan model bisnis dalam mengaplikasikan integrated reporting. Ya, apakah nanti kita akan mencari beberapa contoh ya integrated reporting yang sudah ada di berbagai negara. Terus kemudian nanti di Indonesia seperti apa? Apakah sudah dibuat belum integrated reporting di situ? Ya, terus kemudian kita bahas mengenai mereview ya, menganalisis, mengevaluasi berapa kunci prinsip ini prinsip konsep ya elemen dari integrated reporting di situ. Terus kemudian yang terakhir nanti gini yang penting di situ value creation ya, penciptaan nilai. Penciptaan nilai ini yang nanti apa namanya perlu ditekankan ya karena kunci dari integrated reporting yaitu penciptaan nilai. Nilai yang seperti apa ya, perlu yang seperti apa nanti yang akan kita bahas nanti di situ. Nah, nanti teman-teman secara mendalam ya, nanti kita akan membahas berbagai macam pendekatan ya, framework termasuk hasil riset nanti ya. Karena kan nanti bisa menjadi dasar juga bagi teman-teman untuk melakukan penelitian untuk tesisnya ya. Untuk tesisnya nanti kita juga berbasis pada riset juga nanti hasil penelitian sebelumnya. Siapa tahu yang sudah meneliti mengenai integrated reporting. Ya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi integrated reporting, terus kemudian konsekuensinya apa kalau perusahaan melaporkan integrated reporting. Apakah ada motivasi tertentu, termasuk teori-teori apa yang sudah mendasari integrated reporting. Ya, nanti akan kita bahas di situ. Ini ya, ini bab materi kita pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu di sini ya. Untuk bukunya, ya, untuk bukunya ini banyak yang hasil riset ya, karena termasuk yang sustainability, content and integrated reporting. Ini memang kalau kita lihat tidak ada buku ya, belum ada buku. Ya, semuanya kebanyakan lebih banyak pada hasil riset. Ya, tetapi nanti kita ini riset ini yang di Indonesia khususnya ya. Nanti yang saya yang pakai, yang apa namanya, yang dasar saya pakai yaitu kalau integrated reporting yang di Indonesia khususnya ya. Di Indonesia yaitu pedoman pedoman pelaporan terintegrasi yang sudah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Ya, itu nanti dasarnya saya itu karena di Indonesia. Tapi IAP itu juga mendasarkan pada apa namanya ICP yang sudah ada di luar negeri itu nanti di situ. Nah, ini beberapa bahannya nanti bahan kajian yang di sini ya riset hasil riset nanti kan kita pakai semua nanti di situ. Ya, ini RPS kita yang akan kita pelajari untuk setengah semester ya dengan saya. Nanti yang terkait ini ya setelah semester kritik apa namanya perspektif kritikal ya
terkait dengan integrity reporting baik praktek maupun teori ya. Kemudian teori-teori apa yang mendasari, best practice-nya seperti apa. Lah nanti ini bentuknya seperti apa integrity reporting eh, nanti akan dibahas oleh Prof. Indri nanti di situ. Ya, lebih banyak oleh Indri. Saya lebih banyak pada awal awal ya pengantar di sini mengenai integrated reporting. Jadi, ini sampai di sini untuk RPS kita sebagai pengantar dulu ya. Sudah saya sampaikan untuk penilaian juga ya. Tadi lupa saya. Untuk penilaian tadi, setiap pertemuan ada nilainya masing-masing ya. Ada nilainya masing-masing. Ada tiga komponen ya. Ada tugas keaktifan, kemudian yang pertama itu tugas keaktifan, yang kedua yaitu ujian mid, ujian tengah semester, yang ketiga yaitu ujian akhir semester ya. Ketiga tadi ada presentasi masing-masing ya. Setiap pertemuan ada presentasinya. Nanti ini saya apa namanya? Saya chat, nanti kalian akan tahu persentasenya seperti apa. Yang pasti ya, yang pasti di situ ujian tengah semester itu dengan ujian akhir semester itu menjadi sentral ya. Di sentral jangan itu evaluasi kalian paham atau tidaknya kan berdasarkan pada ujian tadi ya. Jadi nanti nilai saya hanya berdasarkan ujian tengah semester, dan nanti Bu Indri nanti ujian akhir semester, termasuk tugas dan keaktifannya nanti di situ. Di persentasenya ada di sini. Ini saya cat di sini ya. Nanti Anda bisa, sudah saya tutup, mungkin bisa di masuk sini. Nah, itu masih proses ya. Sambil nunggu proses ini, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Halo, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sudah bisa di-download itu ya?
RPS-nya Sudah, Pak. sudah bisa dulu? Sudah ya. Nah, itu Sudah, nanti Bapak. jadi panduan nanti dengan Bu Indri nanti juga sama panduannya itu ya. Sekarang kita masuk yang bab pertama ya. Di sini nanti saya itu eh, menyajikannya apa namanya? Semuanya mencakup bab yang akan kita pelajari ya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 ya. Karena yang di apa namanya di setiap bab itu kan tidak banyak yang membahas mengenai riset ya. Karena ini riset penting. Nanti saya akan banyak juga untuk menyajikan risetnya ya. Nanti biar teman-teman punya pandangan untuk riset kalau tertarik di integrated reporting nanti di situ. Sebentar ini tak buka slide-nya tak buka dulu. Ini saya kok nge-share screen kok gagal kenapa ya? Nah, sudah bisa kelihatan? Sudah, Pak. Sudah Sudah, ya. Pak. Ya. Ini integrated reporting ya. Ini kita pengenalan dulu ya. Introduction to integrated reporting and sustainability accounting ya. Nanti kita akan apa namanya mulai berpikir di situ ya. Apa tuh bedanya antara integrated reporting dengan sustainability accounting ya, reporting atau financial reporting kan gitu. Semuanya sama samanya reporting reporting semua di situ. Eh, ini hal yang baru ya. Mungkin Anda sebelumnya belum pernah mendengar mengenai integrated reporting. Mendengar mungkin ya ketika masuk Maksi ini saja. Ada yang sudah pernah pernah mempelajari integrated reporting dari kalian? Belum pernah, Pak. Ya, ada Mbak Rani pernah? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Ya, ini memang hal baru ya di Indonesia beberapa ini udah baru. Kita mengenal ya financial reporting kan gitu ya laporan keuangan yang kita sebutkan tadi di situ. Terus kemudian apa tuh ini integrated reporting pasti kalian apa namanya mulai berpikir di situ ya sama atau enggak ya dengan financial reporting di situ. Ya nanti ada juga kalian akan mengenal yang namanya sustainability reporting atau sustainability accounting. Ya sama enggak di sini integrated reporting dengan sustainability reporting atau sustainability accounting ya. Kontennya sama nggak di sini? Mana yang lebih dulu? Eh, Integrated reporting, sustainability reporting di situ. Atau kita dulu pernah mengenal yang namanya CSR ya, Corporate Social Responsibility, CSR. Kemudian ada sustainability accounting ini mungkin kalau sustainability accounting kalau CSR dulu, CSR sudah sering ya, sudah sering mendengar ya CSR ya. Corporate Social Responsibility kan sering ya. Bagi perusahaan itu semuanya itu sudah lama CSR di situ namanya bagi-bagi sembako ya sumbangan ngasih sumbangan itu orang oh CSR kan gitu ya pengelolaan limbah CSR kan gitu ya tapi ada juga yang namanya sustainability accounting di situ. Apa ya apakah sama nggak di situ sustainability reporting atau integrated reporting dengan sustainability itu duluan mana integrated reporting atau sustainability-nya yang nah ini nanti akan kita bahas ya, akan kita bahas ini akan timbul pertanyaan di situ nanti. Nanti pasti kalian akan juga akan browsing ke
Google ya, oh itu integrated reporting ya, pasti akan ada di situ. Ya, untuk lebih mendalamnya nanti coba baca-baca. Ya, kita akan mempelajari sejarahnya ya. Ya, sejarahnya munculnya integrated reporting itu apa dulu tuh munculnya? Apakah CSR dulu atau sustainability atau integrated reporting dulu di situ? Nah, ini sejarahnya dari global warming, pemanasan global ya. Ini kita paham ya. Kalau kita lihat bahwa di dunia ya, namanya pemanasan global itu menjadi isu dunia di situ ya, karena apa namanya panas ya, panas yang sangat sekali di situ ya dirasakan ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya, tahun-tahun mungkin 10 atau 20 tahun 30 tahun yang lalu itu akan berbeda sekali ya. Sebabnya banyak di situ ya, mungkin karena adanya apa namanya efek rumah kaca ya, mungkin karena adanya juga sampah ya, limbah ya yang tidak dikelola dengan baik ya, dibuang sembarang tempat di situ sehingga lingkungan menjadi tercemar ya, sehingga bumi yang ditempati mungkin menjadi marah di situ ya. Termasuk pabrik ya, industri ya. Revolusi industri pun juga sama di situ, mulai dari revolusi industri pertama sampai revolusi industri yang saat ini ya 5.0 ya. Itu ya sama di situ. Itu sangat berdampak sekali di situ. Maka di sini dunia itu apa namanya menggiatkan ya stop mengenai pemanasan global kan. Ya, karena dampaknya sangat besar sekali di situ yang biasanya itu kita kalau bulan bulan apa namanya bulan November, Desember ya atau bulan Oktober itu sudah mulai hujan ya, sudah mulai apa namanya mulai mulailah hujan di situ ya. Tapi kalau kita lihat di sini kadang hujan, kadang panas ya. Di musim hujan pun yang seharusnya panas hujan ya, di musim hujan panas ya. Itu terjadi perubahan ya. Dampaknya sangat besar di situ. Kalau kita lihat es ya itu sudah mulai mencair yang di kutub ya, banjir di mana-mana, kemudian apa namanya kebakaran hutan, termasuk juga kekeringan dan ini dampak-dampak dari pemanasan global yang memang harus oleh dunia harus dihentikan di situ. Ya bukan dihentikan, dicegah ya. Karena kita pengen sustainable kan gitu. Pengen selalu nanti anak cucu kita pasti pengen dinikmati ya. Karena ya kalau kita apa namanya kalau kita lakukan apa namanya kalau kita pengen senang sendiri ya kita nggak usah berpikir yang namanya eh, apa pembatasan ini global warming di situ ya, tapi kita pengen ada sustainability, ada keberlanjutan ya, keberlanjutan itu entah keberlanjutan planet kita ya atau keberlanjutan apa people orangnya ya, termasuk juga kalau perusahaan itu keberlanjutan dari profitnya, labanya. Maka kita mengenal kalau oleh Elkinton itu kan ada 3P ya, profit, planet, and people kan gitu. Bagaimana menjaga laba, laba tetap sustainable, ya. Terus kemudian planetnya ya bumi tetap terjaga, orangnya juga terjaga, people-nya ya. 3P itu kan menjadi apa namanya sehingga isu-isu itu yang diangkat oleh beberapa negara sehingga harus dihentikan pemanasan global di situ. Ya, ini kalau kita lihat ya, kita lihat sejarah perubahan iklim atau kita lihat tahun 1712 ini tukang pandai besi Inggris ini eh, Thomas Newcomen ini menemukan musim uap ya, yang ini dikenal kita apa namanya sebagai revolusi industri pertama kan gitu ya, penggunaan batu bara dalam skala industri. Pada saat itu tahun 1800 jumlah penduduk dunia mencapai 1 miliar. Ya, 1 miliar. Kemudian tahun 1824 ini ada fisikawan Joseph Fourier ini ya, dia menyebutkan karena ada efek rumah kaca, suhu ya suhu meningkat ya. Kemudian tahun 1886 ya, sudah ditemukan mobil ya, revolusi industri pertama tadi kan musim uap sebagai
apa namanya kereta di situ ya. Terus kemudian di sini ada mobil pertama revolusi industri kedua ya, sebagai bentuk revolusi kedua di sini ada mobil pertama kali. Kemudian 1900 warga Swedia lainnya Armstrong menemukan bahwa konsentrasi yang kecil sekalipun CO2 di atmosfer dengan kuat menyerap bagian spektrum inframerah. Walau tidak menyadari konsekuensinya, Armstrong menunjukkan bahwa sejak gas sekaligus bisa berdampak pada atmosfer. Saat itu 1930, ini 100 tahun ya, satu abad ya. 100 tahun kemudian penduduk bumi sudah mencapai 2 miliar jiwa. Ya, terus kemudian tahun 1938 ini kalau kita mencatat ini dari 147 stasiun swasta di seluruh dunia, ini oleh insinyur Inggris Hugh Calendar memperlihatkan bahwa suhu meningkat dibandingkan satu abad sebelumnya. Dia juga menunjukkan bahwa konsentrasi CO2 meningkat dalam periode yang sama dan menyebabkan hal itu yang menyebabkan peningkatan suhu. Ya, karena tadi sudah ada mesin uap, ya, kemudian ada mobil, ya, sehingga dampaknya terhadap pemanasan global sangat berdampak sekali di situ, ya, cuaca suhu panas. Kemudian tahun 1955 ini ke ada peralatan generasi baru, ya, ada komputer. Ya, ini yang dianggap sebagai revolusi industri ketiga ini. Peneliti di Amerika, ini Gilbert Plus, menganalisis secara rinci penyerapan infrared dari berbagai gas. Dia memperkirakan kenaikan 2 kali lipat konsentrasi CO2 yang akan meningkatkan temperatur sekitar 3 sampai 4 derajat Celcius. Nah, tahun 1960, jumlah penduduk bumi, ini kelipatannya 3 miliar di situ. Ya, kemudian kompensasi ini tahun 1972 ini oleh PBB sudah mencoba ini ya apa namanya bagaimana mengurangi pemanasan global ya. Nah, ini mulai polusi kimia, uji coba bom atom yang memperhatikan paus ini salah itu. Ini membentuk program lingkungan ya, lingkungan PBB, UNEP namanya. Kemudian tahun 75 penduduk bumi 4 miliar. Ya, ganda lagi. Ya, ini pertumbuhannya sangat cepat sekali ya. Kalau tadi sudah satu abad, ini tidak berabad lagi. Ini kelipatan 1 miliar ini sudah dalam kurun waktu 15 tahun, nah, sudah. Ya, ini kurang dari 10 tahun, ya, ini sudah jadi 5 miliar. Ya, kemudian tahun 87 ini eh, ada perundingan yang namanya Protokol Kyoto yang di situ ya. Di sini bagaimana Traktat Montreal disepakati isinya adalah pembatasan bahan kimia yang bisa merusak lapisan ozon. Walau tidak menyinggung perubahan iklim saat penetapannya, hal ini mempunyai dampak lebih besar dalam emisi gas rumah kaca dibandingkan Protokol Kyoto. Kemudian ini tahun 89 emisi karbon dari bahan bakar fosil dari industri ini mencapai 6 miliar per ton. Nah, ini KTT tahun 1992 ya di Rio de Janeiro, Brasil. Ini jumlah pemerintah dunia menyepakati konvensi kerangka bersama dalam perubahan iklim. Negara-negara maju sepakat untuk mengembalikan emisinya ke tingkat tahun 1990. Ya, betul 95 ini juga sama ya. Ada laporan kajian kedua BBC mengikuti bahwa cukup tentang pengaruh manusia yang terlihat atas iklim bumi. Ya, kesimpulan ini disebut sebagai pernyataan tegas bahwa manusia bertanggung jawab atas perubahan iklim. Ya, seperti saat ini itu kan apa namanya adanya kebakaran hutan ya. Itu juga disebabkan juga oleh manusia juga kan gitu ya. Kemudian 97 Protokol Kyoto disepakati negara-negara maju bertekad mengurangi emisi rata-rata 5% dari periode 2028 sampai 2012. Ya, 98. Nah, ini ada istilah El Nino juga di kombinasi El Nino dan pemanasan global menyebabkan suhu bumi tertinggi yang pernah tercatat ya 0,5 derajat Celcius dibandingkan dengan data berdua. Penduduk sudah 6 miliar tahun 99. Ya, terus kemudian ini emisi karbon ya produksinya sudah meningkat dari 5 miliar jadi 8 miliar. Ya. Kemudian di Jenewa, Swiss tahun 2007 dilangsungkan konferensi UN Global Compact dihadiri lebih 600 eksekutif senior korporasi dunia ya. Ini harus dikurangi yang namanya apa, karbon ya emisi karbon di situ. Nah, ini kemudian 2 bulan sebelumnya Presiden Barack Obama juga berjanji untuk terlibat
bersama bagian dunia lain untuk perubahan iklim. Ya, sehingga dunia Cina ya termasuk perwakilan dari pemerintah ini ya 192 pemerintah di Copenhagen, Denmark ya, ini juga sama. Ini salah satu bentuk kepedulian negara terhadap apa namanya lingkungan karena dampaknya sangat besar. Ini ya tujuannya apa? Untuk menjaga keberlanjutan, sustainability ya, sustainability dari planet ya, sustainability dari people. Jadi jangan hanya memperhatikan profit saja. Ya, perusahaan kan banyak memperhatikan profit, yang penting untung. Nggak memperhatikan nanti masyarakatnya mau miskin ya terserah, mau nggak bekerja terserah, yang penting untung sendiri. Atau dia buang limbah sembarangan ya sehingga nanti lingkungannya juga rusak ya. Ini ini harus diperhatikan oleh beberapa perusahaan ya korporasi. Jangan memperhatikan laba saja. Ya, profitnya jangan perhatikan profit. Hanya makanya Elkington tadi ya 3P. Profit, planet, and people ya. Itu harus diperhatikan di situ. Labanya harus laba berkelanjutan, planetnya juga berkelanjutan, buminya ya. Terus kemudian people-nya ya, manusianya juga harus diperhatikan juga sehingga tetap berkelanjutan dari masa ke masa sampai anak cucu kan gitu. Itu isu yang diangkat oleh dunia. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini perubahan temperatur kalau kita lihat ya. Ini prediksi tahun 2025 ya, ini kita sudah mau mendekati ini ya. Meningkat cukup tajam di situ ya. Kalau kita lihat Indonesia yang merah ya. Ini di Jakarta seperti apa? Ini kenaikan suhu di Jakarta ini tahun 2019 1880 dibandingkan 2016, wah perubahannya sangat cukup signifikan ya. Apalagi di 2016, sekarang 2024 ya, 8 tahun selanjutnya itu pasti akan lebih tinggi lagi. Kita merasakan saat ini dampaknya ya. Yang malam-malam ya, malam kecuali kalau daerah daerah memang daerah pegunungan ya, daerah Kopeng, daerah Salatiga yaitu memang ada nggak daerah yang mungkin dari pegunungan tetapi tetap merasakan panas? Nah, teman-teman ada nggak di situ? Ya. Tapi biasanya dampaknya beda, bukan panasnya di situ ya, bukan dampak panasnya. Mungkin ada dampak lain yang di situ ya, dikaitkan dengan perubahan iklim ya, atau mungkin tambah tambah dingin di sana ya. Tambah dingin sekali. Yang biasanya suhunya hanya 1 sampai 10 derajat, mungkin sampai minus. Ya, sampai jadi batu kan. Jadi es batu biasanya gitu ya, daerah daerah apa namanya itu Bandungan ya. Itu kalau musim-musim kemarau itu bisa sampai minus di situ di sana ya. Itu yang terjadi di situ. Nah, ini makanya untuk mengurangi itu ya, mengurangi adanya ini ya, maka sekarang munculnya yang namanya istilah CSR ya. CSR Corporate Social Responsibility ya. Bagaimana tanggung jawab sosial dari perusahaan di situ ya. Jadi yang saya katakan tadi, jangan hanya laba saja. Ya, harus sosialnya harus diperhatikan, lingkungan, hak asasi manusia harus dilihat. Maka di sini ada CSR menurut European Commission, ya ini mendefinisikan CSR adalah proses perusahaan mengintegrasikan masalah sosial, lingkungan, etika, dan hak asasi manusia ke dalam bisnis core. Ya, harus diperhatikan di situ. Sedangkan menurut World Business Council for Sustainable Development, ya, komitmen berkelanjutan perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya serta masyarakat baik masyarakat lokal maupun masyarakat luas ini ya. Ini kalau kita melihat definisi ini konsepnya sangat bagus ya. Nah, bagus di situ. Ini sangat memperhatikan keberlanjutan perusahaan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan dari manusia, sosial, lingkungan. Ya, itu diperhatikan juga di situ. Ya, ini makanya CSR yang sesungguhnya seperti ini. Jangan yang implementasi sama CSR keluar CSR ya. CSR hanya bagi-bagi bingkisan ya. CSR hanya sumbang-sumbangan itu tak. Tetapi ada hal yang lain yang mungkin lebih penting ya, yang lebih itu yang tidak diperhatikan.
Maka perusahaan-perusahaan saat ini sih sudah mulai meningkatkan ya katanya dengan CSR, peningkatan untuk program CSR-nya. Jadi jangan hanya sekedar itu, toh bagaimana pengelolaan bisnisnya ini agar bisa sustainability profitnya, sustainability manusianya, ya, tenaga kerjanya, keluarganya juga, termasuk juga planetnya, ya, lingkungannya juga di situ dengan sosial. Ya, itu perhatikan juga di situ. Ya, maka CSR ini kalau kita lihat ya CSR. Ini muncul CSR ini sebenarnya tahun 1930 oleh perusahaan Johnson Johnson ya didirikan oleh Robert Wood Johnson yang membangun identitas pada tahun 1943 ini dia mendirikan perusahaan yang di situ perusahaan itu di sebuah kota dengan komunitas memiliki beragam fasilitas, institusi, budaya dan pusat aktivitas warga yang tumbuh hingga saat ini di situ sehingga dia tumbuh perusahaan tumbuh di situ masyarakatnya merasakan ya masyarakat yang ada di situ merasakan dampak dari adanya perusahaan itu dampak yang positif ya bukan dampak yang negatif ya itu dirasakan di situ maka tumbuhnya perusahaan itu jadi perusahaan ada itu harus bisa membawa dampak positif bagi lingkungannya di situ jadi kalau ada perusahaan berdiri ya warganya di sekitar bisa menjadi lebih apa namanya kesejahteraannya menjadi lebih meningkat ya lingkungan menjadi lebih tinggi biasanya seperti itu. Ya, contoh misalnya di beberapa daerah, misalnya di Demak, ya di Purwodadi, ya di Grobogan itu, beberapa perusahaan itu memang kalau berdiri di situ, lingkungannya pasti tumbuh. Ya, pekerjanya mungkin banyaknya dari situ, sehingga yang sebelumnya dari desa pekerjaannya itu bekerja di apa namanya, bekerja di sawah, ya, atau banyak dia bekerja dengan adanya perusahaan pasti dia akan tumbuh. Biasanya seperti itu. Terus kemudian banyak kos-kosan, ya banyak yang jualan ya itu biasanya seperti itu tapi lingkungan harus tetap diperhatikan ya lingkungan apa namanya buminya pembuangan limbah harus tetap diperhatikan di sini ya itu dilakukan oleh Johnson Johnson sampai saat ini ya kemudian awal tahun 50 CSR modern oleh Bowen ya ini dia ada buku Social Responsibility Two of the Businessmen Businessman ini dianggap sebagai tonggak bagi CSR modern. Kemudian tahun 60 ini ada Iron Law for of Responsibility oleh Kate Davis. Nah ini yang saya katakan tadi oleh Elkington ya. Munculnya 3P tadi ya, Profit, Planet, People. Maka sustainability itu pengembangannya harus ada economics, growth, ya, environmental protection. Kemudian ada social equity ya sosial jadi 3P tadi itu profit planet and people itu harus diperhatikan maka itu CSR ya kalau kita lihat tahun 1930 kita perhatikan maka kita bisa simpulkan CSR dulu atau integrated reporting dulu atau apa namanya sustainability reporting dulu maka saya biasanya kalau menjelaskan ini biasanya saya cerita aja ini nanti kita bisa tahu ya mana dulu yang muncul di situ. Nah, prosesnya seperti apa nanti Anda tahu di situ. Ibaratnya kalau kita belajar apa namanya Al-Qur'an ya, kalau kita eh, baca Al-Qur'an sama artinya ya kita banyak nggak pahamnya. Tetapi kalau kita mungkin mendengar Sirah Nabawi ya, itu kita akan tahu ceritanya. Ini munculnya surat ayat ini itu asbabun nuzulnya seperti apa itu biasanya ada di situ ya. Jadi cerita itu nanti kita tahu di situ. Ini ya. Kalau kita lihat hasil riset ya, coba kita lihat riset. Ini tahun 2001 ya. Ini ada teori of the firm perspektif ya. Dari ada CSR perspektif dari teori of the firm. Teori of the firm ini Bern M. Bim di situ tahun 60-an di situ. Kalau kita lihat dari artikel ini ya, kita bisa baca ya. Di artikel ini ini CSR ya. Ini sudah muncul ini pada jurnal Academy of Management Review ya.
Nanti Anda juga ketika melakukan penelitian juga harus sama. Dasarnya harus riset ya. Untuk mengatakan sesuatu itu harus ada dasarnya. Jangan Anda ngomong sesuatu ini berpengaruh terhadap ini sudah diteliti oleh ini, tapi siapa yang meneliti? Itu harus jelas. Nama jurnalnya juga harus jelas. Jurnalnya harus bereputasi ya. Jangan jurnal yang kurang bereputasi. Karena maaf ya, ada beberapa jurnal yang memang masuknya gampang ya. Sehingga kita bayar aja kemudian jurnal itu masuk di situ. Ya, tetapi ada juga jurnal yang proses reviewnya bagus ya sehingga kita masuknya susah. Maka kita harus cari jurnal yang bagus di situ. Ini kalau kita lihat jurnal Academic of Management Review ini termasuk jurnal yang masuk Scopus ya, terindeks Scopus di sini. Ini kita lihat di jurnal ini ya. Kalau kita lihat pada jurnal ini oleh McWilliam and Siegel ya, dia menjelaskan mengenai CSR. Kalau kita lihat di dalamnya, ya kita lihat baca teorinya di situ. Teori yang mendasari teori yang mendasari CSR ya, ini perspektif ini pertama oleh Friedman tahun 1970 ya, oleh 1970. Ini CSR sudah kan. Ini dasarnya tetap dia menggunakan pada teori agensi. Teori agensi itu oleh Jensen and Mackling itu tahun 1967. Ya dasarnya tetap itu. Jadi CSR oleh Friedman ini ya, kalau CSR kalau dasarnya pada masalah agensi ya. Masalah agensi ada konflik antara manajemen dengan manajer dengan pemegang saham. Itu konfliknya ya sama bagaimana untuk eh, apa namanya mendapatkan laba besar-besarnya kan gitu. Manajer pengennya dapat gaji yang besar ya. Terus kemudian pemegang saham pengennya dapat laba yang besar sehingga nanti dia dividen yang diterima dia cukup besar. Itu yang diharapkan. Tetapi kepentingan itu berbeda-beda sehingga ada keperbedaan kepentingan ini sehingga ada asimetri informasi. Ya, asimetri informasi itu yang mulai dari kalau di teori agensi nanti kalau belajar tata kelola ya, belajar tata kelola semester ini belajar tata kelola ya. Ya, itu nanti kita akan mengenal adanya asimetri informasi ya dalam bentuk adverse selection maupun moral hazard di situ. Nah, itu yang menyebabkan di sini ada konflik di situ. Maka di sini ya eh, sosial, politik ya, agenda karir ya, dan ini oleh biaya oleh stakeholder ini menjadi pertimbangan di situ. Ya, apakah dia mengeluarkan CSR? Ya, CSR itu kepentingannya itu apa kan gitu? Ini oleh Friedman mengatakan seperti itu. Apakah CSR itu hanya untuk apa namanya nutupi saja ya? Nutupi sebenarnya dia melakukan apa namanya kerusakan lingkungan ya, melakukan kerusakan lingkungan, tetapi dia menutupi CSR tadi dengan membagi-bagi ini ya sumbangan bagi ini agar nanti oleh investor melihat bahwa ini perusahaan bagus dia bagi-bagi yuk ini tapi tidak memperlihatkan ternyata dia merusak lingkungan. Ya, ini kalau kita lihat ini Friedman tahun 1970. Dasarnya kalau teori kan teori of the firm tadi ya, teori of the firm itu dasarnya teori agensi juga ada masalah agensi. Ya, ini tahun 1970. Ya, kalau kita lihat ya, ini ada teori stakeholder juga oleh Freeman tahun 84. Ya. Ini kalau stakeholder berbeda, kalau teori agensi kan cenderung jadi konflik. Kalau stakeholder ini kan yang menjadi pokoknya kan stakeholder, bagaimana memberikan pelayanan kepada stakeholder. Kalau yang teori agensi itu kan lebih banyak bagaimana memberikan pelayanan pada shareholder, pemegang saham. Tetapi kalau stakeholder, ya, kalau stakeholder ini seluruh stakeholder di situ. Stakeholder itu apa namanya bisa karyawan, bisa pemerintah, ya, bisa masyarakat, bisa supplier bank, ya, dan lain-lain di situ, nasabah, ya, pembeli, masyarakat di situ, itu stakeholder, itu yang harus dilayani. Jadi jangan hanya sekedar kita menjual barang, tapi CNA-nya sendiri, ya, menjual barang kita laba, tetapi ketika mau bayar pajak, pajaknya diturunkan. Nah, itu kan
bertentangan dengan teori stakeholder. Beda kalau teori agensi tadi kan, teori of the firm tadi yang teori agensi itu berbeda sekali di situ. Asumsinya berbeda kalau teori agensi itu kan cenderung memerhatikan kepentingan pribadi, ya, kepentingan pribadi apakah manajernya sendiri atau shareholdernya sendiri. Kalau stakeholder, ini loh kepentingan stakeholder ini harus diutamakan. Beda lagi kalau nanti menggunakan teori stewardship. Ya, teori stewardship itu perusahaan itu melayani, justru melayani apa yang menjadi keinginan pembeli, apa yang menjadi keinginan masyarakat, apa yang keinginan stakeholder semua itu dilayani. Itu stewardship di situ berbeda. Jadi nanti Anda ketika menggunakan satu teori di dalam sebuah penelitian, Anda pelajari dulu teorinya itu. Karena mungkin nanti di satu hasil, nanti mungkin CSR itu bisa berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Ada juga yang nanti mengatakan bahwa CSR itu bisa berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Tergantung teorinya apa yang dipakai di situ. Ya, maka teori ini penting harus dipelajari di situ. Ini CSR ya. CSR nanti yang kita pelajari. Terus kemudian kita lihat ya, sampai di sini mungkin ada yang mau didiskusikan dulu silahkan. Monggo, dari tadi saya ngomong terus. Silahkan. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan. Izin bertanya Pak Edi. Iya, monggo, Mbak Rani. Iya. Eh, ini terkait mengenai 3P tadi loh Pak, mengenai Iya. profit, planet, sama people. Apakah itu menjadi apa elemen atau menjadi unsur yang harus ada ketika nanti kita akan melaksanakan ini apa laporan keuangan terintegrasi. Atau mungkin itu ada tambahan lagi karena itu kan sepertinya tadi kan menjadi bagian dari CSR seperti itu. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Mbak Rani. Iya. Atau Yang konsep yang dibawa oleh Elkington tadi ya, 3P tadi, Profit, Planet, and People ya, itu yang menjadi dasar CSR dulu ya. Saya belum membahas mengenai integrated reporting ya. Belum membahas mengenai integrated reporting. Integrated reporting nanti masih jauh ya. Ini saya sejarah dulu dari pemasaran global tadi, terus kemudian perlu ada sustainability lingkungan ya, environmental, terus kemudian profit ya, economicsnya, terus kemudian sosialnya itu harus diperhatikan. Ya, jadi oleh Elkington ini sebenarnya ketiga tadi itu harus harus sama-sama seimbang perhatikan. Ya, jadi jangan hanya memperhatikan satu laba saja. Ya. Atau hanya memperhatikan laba sama sosialnya saja, tetapi tidak memperhatikan itu ya jangan. Ya, ini yang bagi beberapa organisasi saat ini ya, mungkin baru bisa pada dua aspek atau satu aspek itu nggak masalah. Nah, tetapi kan nanti perlu ditingkatkan bagaimana untuk menyeimbangkan ketiga aspek tadi di situ. Ya, kita belum bicara laporan terintegrasi. Nanti apakah laporan terintegrasi itu isinya ini, ya itu nanti panjang ceritanya. Makanya kan kita baru baru belajar mengenai konsep CSR dulu. Ya, ternyata tahun 1930 itu kan sudah konsep CSR tadi perusahaan oleh Johnson kan sudah muncul di situ. Teorinya tadi sudah tahun 1970 oleh apa tadi berapa penelitian tadi sudah muncul di situ ya, baik itu teori of the firm, teori agency, teori stakeholder, ya, teori stewardship, ya, itu nanti sudah muncul di situ ternyata pengembangan teori. Ya, sehingga nanti kita akan melihat bagaimana praktek yang saat ini. Nanti Bapak Ibu, teman-teman semua ya, ini bisa melihat bagaimana praktek CSR itu bisa diteliti di situ nanti. Apakah CSR-nya itu cenderung pada satu aspek, ya? Apakah cenderung pada aspek tertentu mungkin? Ya, ada nggak motivasi tertentu dia pada aspek itu? Ya, itu
penting untuk diteliti. Ya, ini saya kalau kuliah seperti ini hanya memberikan apa namanya sebuah motivasi ya, motivasi bahwa ini loh penting untuk digali di situ. Ya, beberapa penelitian itu hanya melihat pada CSR saja. Ya, ukurannya CSR yo ini, tapi tidak memperhatikan apa tidak mengelompokkan dari 3P tadi, profit, planet, people. Itu di semuanya nih. Tidak pernah membandingkan atau membedakan ya antar perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Perusahaan go public dengan perusahaan non go public mungkin ada motivasi tertentu yang melakukan itu. Entah untuk menutupi tadi ya pembuangan limbahnya, perusahaan limbahnya dia, atau biar dikatakan dia baik sehingga nanti nasabah atau pembeli customernya tadi apa namanya tetap membeli produknya ya, atau motivasi apa itu ya, itu yang nanti Anda harus melakukan penelitian di situ ya. Bila boleh nanti penelitian bisa dalam bentuk kuantitatif, bisa dalam bentuk kualitatif. Ya, ini sangat menarik nanti kalau Anda melakukan penelitian itu. Ya, nanti Anda coba banyak baca terkait dengan CSR ya. Seperti apa yang sudah ada, ini yang belum. Kalau Anda nanti sudah tahu, sudah baca, ya nanti Anda akan melihat, oh ini ternyata kemarin yang diomongkan Pak Edi ini belum dilakukan. Yang belum dilakukan itulah nanti yang disebut dengan novelty. Itu disebut dengan keterbaruan. Anda teliti di situ. Ya, itu seperti itu Mbak Rani ya. Jadi belum nyampe ke integrated reporting. Terima kasih Pak Edi pencerahannya. Monggo yang lain. Bertanya Pak Edi. Monggo Mbak Res. Kan kalau dari tadi yang Pak Edi menjelaskan dari teorinya Friedman sama teorinya Freeman, kira-kira yang mendekati dengan CSR yang saat ini itu pakai yang teorinya yang mana nih Pak? Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mbak Eh, Resa. sang- Untuk menjawab ini harus lihat hasil riset ya. Saya kalau hanya opini saja tidak bisa di situ, harus berdasarkan pada hasil riset. Tetapi gini, hasil riset ya setiap negara pasti berbeda. Ya, karena budayanya berbeda, terus kemudian sosialnya berbeda ya dan lain-lain itu berbeda, kondisinya berbeda sama sekali. Katakanlah Indonesia dengan Malaysia itu sudah berbeda, apalagi Indonesia dengan Amerika. Itu sangat berbeda sekali ya. Teori-teori tadi, teori agensi katakanlah ya, teori of the firm tadi, ya, memandang CSR itu tadi konflik ya. Terjadi konflik antara tadi antara manajer ya, manajer sama shareholder tadi kan antara manajer sama pemegang saham. Kalau di teori agensi itu antara agen sama prinsipal kan gitu. Prinsipal sama agent kan di situ. Ya, itu konfliknya berbeda antara di Amerika dengan yang ada di Indonesia. Itu berbeda sekali. Di Amerika, ya konfliknya itu apa? Konfliknya itu betul. Tadi teori teori of the firm, teori agensi oleh Jensen McLean itu konflik yang ada di Amerika itu antara manajer sama dengan prinsipalnya itu pemegang saham betul. Karena di sana di negara di Amerika, Amerika UK ya di Inggris itu negara di sana itu perusahaan yang masuk di go public ya itu pemiliknya pemegang sahamnya itu menyebar banyak sekali. Satu perusahaan dimiliki oleh banyak banyak apa namanya? Banyak pemegang saham. Dimiliki oleh banyak pemegang saham sehingga pemegang saham memilih satu manajer untuk mengelola perusahaannya di situ kan gitu. Sejarahnya gitu dari agensi. Maka konfliknya betul antara manajer sama prinsipal ini pemegang saham. Di Indonesia berbeda. Di Indonesia berbeda. Karena pemegang saham di Indonesia itu cenderung mayoritas ya terkonsentrasi. Maka kalau kita lihat misalnya perusahaan katakanlah ada dimiliki oleh keluarga Bakri, dimiliki oleh keluarga Hartono, dimiliki oleh keluarga Salim ya, keluarga ini kan gitu ya, Haritanu kan kita tahu ya perusahaan MNC Group, ada Bakri Group, ada Salim Group kan gitu perusahaan-perusahaannya kan gitu, dimiliki oleh konfliknya berbeda. Konfliknya bukan antara manajer dengan pemegang saham, bukan. Konfliknya antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, berbeda di situ. Sehingga kepentingan untuk CSR, dia melakukan CSR itu karena apa itu pasti berbeda kepentingannya. Ya, ini yang perlu diteliti di situ.
Ya, harus diteliti, harus lebih banyak membaca di situ ya, diteliti. Di Indonesia justru karena dia banyak di perusahaan keluarga khususnya ya, dimiliki oleh perusahaan keluarga, biasanya manajernya itu pemegang saham itu bapaknya, manajer direksi ya, direksinya itu anaknya, apa, dewan komisaris itu saudaranya juga ya, adiknya dan apa itu sering terjadi kan gitu. Indonesia konfliknya berbeda. Sehingga antara negara itu pasti hasil risetnya berbeda. Maka teori apa yang lebih mendasari akan berbeda juga tergantung teorinya. Ya, tergantung teorinya. Karena saya katakan tadi teori yang berbeda itu akan menghasilkan hasil riset yang berbeda karena memiliki cara pandang yang berbeda. Ya, sudah dapat filsafat ilmu belum ini? Sudah semester ini kemarin sudah filsafat ilmu sudah dapat ya? Sudah kuliah filsafat ilmu? Oh, belum ding ya. Ini Semester baru ini Pak, filsafat semester ilmu. ini. Besok ya, filsafat Besok, ilmu besok ya. besok. Nah, filsafat ilmu nanti Anda akan diperkenalkan ya bagaimana memandang sebuah fenomena ya, bahwa sebuah realitas seperti apa. Ya, apakah itu nanti nanti penelitian Anda harus arahnya ke kualitatif atau ke kuantitatif nanti di situ. Termasuk nanti kan filosofi Islam akan masuk di situ ya. Islam nanti bagaimana? Nah, nanti akan diajarkan di situ pandangan bagaimana seperti apa memandang sebuah realita. Karena teori-teori tadi, teori agensi, teori stakeholder, teori stewardship, teori of the firm, ya ada teori signal nanti di situ. Teori-teori yang berbeda tadi memiliki pandangan yang berbeda, cara pandang yang berbeda, sehingga ini berbeda. Saya analogikan, ya NU dengan Muhammadiyah, ya cara pandangnya kan berbeda, ya nggak? Tapi satu, ya, tetapi dia memandangnya Islam ya seperti itu. Satunya sholat pakai kunut, satunya enggak, ya. Yes. Contoh saja penentuan satu satu Syawal. Satunya Muhammadiyah menggunakan apa namanya hisab, ya. Sedangkan yang NU menggunakan Ruyatul Hilal harus dilihat, ya. Cara pandangnya berbeda. Dia melihat satu Syawal kan berbeda di situ. Tapi tetap tetap sama, ya puasanya sama, tetap nanti ya butuhnya podo kan gitu ya. Ya, itu tetap sama nanti di situ karena cara pandang yang berbeda itu seperti itu. Tetapi kita karena memiliki perspektif yang berbeda. Ya, nanti di filsafat ilmu nanti Anda akan banyak belajar nanti di situ. Ya, ini yang penting. Nanti teori-teori tadi ketika Anda memahami teori ini itu asumsinya berbeda. Contoh teori agensi itu asumsinya orang itu mementingkan kepentingan pribadi, tidak mau mengambil risiko kan gitu. Itu teori agensi. Teori shareholder, teori stakeholder, teori stewardship berbeda. Kepentingan stakeholder lebih utama. Kepentingan bersama menjadi kepentingan bersama. Menjadi kepentingan utama di situ. Ya, kepentingan pribadi di apa namanya dikesampingkan. Ya, cenderung apa namanya untuk kepentingan bersama yang penting di situ. Itu berbeda. Ya, sama halnya kalau Anda memiliki pandangan apa namanya introvert sama ekstrovert ya kalau nggak salah ya. Itu kan berbeda ya. Anda ketika masuk di dalam seperti ini rame ya, rame, tetapi Anda merasa kesepian, masih merasa kesepian, karena cara pandangnya berbeda. Ya, meskipun rame tapi masih merasa kesepian itu berbeda. Beda dengan orang yang sendiri tapi merasa senang, merasa rame di situ. Seperti ini kan kita sendiri, tapi lewat Zoom. Tapi kan rame ya nggak? Lewat seperti di media seperti kita rame di sini merasakan ini kita rame. Kita belajar bersama. Tapi kalau mungkin kita di kelas ya, ketika kita diramai di pasar, katakanlah, Anda di pasar, seperti orang sendiri ya nggak? Mau menentukan, menentukan sendiri di situ. Itu karena cara pandangnya berbeda di situ. Ya, teori yang berbeda, cara berbeda. Nanti Anda akan belajar itu. Setiap mata kuliah nanti akan memiliki teori-teori yang akan diajarkan ya sendiri-sendiri berdasarkan hasil riset. Semua dosen memiliki persepsi yang sama, ya, by riset semua di situ. Ya, risetnya seperti apa nanti akan seperti itu Mbak Raisa ya. Izin Terima tadi. kasih banyak Pak. Monggo Mas Galih.
Pak, kalau terkait teori Friedman tadi, barusan tuh saya sedikit googling ya Pak ya, bahwa Friedman ini berargumen bahwa perusahaan tidak seharusnya terlibat dalam kegiatan sosial di luar tugas utama. Oh sorry, maaf Pak. Oh, Friedman ini CSR dianggap sebagai pengeluaran yang mengurangi laba pemegang saham. Nah, berarti kan artinya dia akan mengurangi keuntungan jangka pendek gitu ya Pak ya. Nah, Hmm. namun apakah CSR ini dapat dilihat sebagai investasi jangka panjang ya Pak, ya, yang mendukung pertumbuhan bisnis dan laba di masa depan? Nah, lalu bagaimana perusahaan dapat membuktikan bahwa si CSR ini mendukung keberlanjutan jangka panjang tersebut? Namun tadi kan kalau saya lihat sekilas mungkin pengeluaran yang mengurangi laba jangka pendek gitu Pak. Mohon Hmm. izin Pak Edi, terima kasih. Ye, terima kasih Mas Gali. Itu pandangan berbeda ya. Jadi kalau di Friedman tadi itu ini ada di teori agensi. eh, Iya, Sebuah pengeluaran itu akan mengurangi laba kan gitu ya, sehingga kan labanya akan turun di situ. Dianggap menjadi sebuah beban kan gitu. Nah, jadi sebuah beban ya, karena mengurangi utang jangka apa laba jangka pendek di situ. Sehingga dia ada motivasi tertentu. Ini dia melakukan CSR atau enggak di situ. Kita melakukan CSR, motivasinya apa di situ? Bisa nggak untuk menutupi laba kita yang turun misalnya gitu. Tetapi ada juga teori yang mengatakan gini, ya, yang seperti tadi ya, ketika kita memandang bahwa CSR itu menjadi sebuah investasi, ya, jadi akan menjadi sebuah sinyal, bisa menjadi sebuah sinyal pada investor bahwa ini loh, perusahaan ini ternyata dia melakukan CSR itu untuk jangka panjang, ya, jadi sebuah seperti katakanlah misalnya sebuah biaya research and development, ya, itu kan tidak jangka pendek di situ jangka panjang. Ya, pada saat awal mungkin labanya kecil, tapi ke depan yang akan datang mungkin akan memberikan sinyal positif bagi investor bahwa ini perusahaan jangka panjang pasti akan sustainable. Ya kan? Ini teori tadi teori yang berbeda. Satu teori agensi bahwa itu menjadi sebuah biaya yang akan mengurangi laba, sehingga pengaruhnya akan negatif terhadap kinerja keuangan. Tetapi kalau teori sinyal, ya ini akan menjadi sebuah sinyal positif bagi investor sehingga nanti biaya tadi dianggap sebuah investasi, ya sehingga nanti di situ akan meningkatkan kinerja perusahaan, tapi jangka panjang, termasuk nilai perusahaan akan menjadi meningkat. Ya, itu memiliki hal yang berbeda di situ. Ya, contoh seperti itu juga tadi Mas Galih ya. Ini perpandangannya seperti tadi ini seperti orang ketika melakukan misalnya katanya kuliah S2 ya. S2 itu kok biayanya besar ini. Tapi kan jangka panjangnya ya, jangka panjangnya kalau sudah di S2 nanti kan karirnya bisa naik lagi di situ. Tetapi kalau anggap ini sebagai biaya, ya sudah, jangan dianggap sebagai biaya. Apa yang keluar hari ini itu anggap sebagai sebuah investasi. Ya, sebagai biaya riset and development yang nanti ke depannya nanti perusahaan itu pasti akan tumbuh berkembang. Kita akan tumbuh berkembang ya sehingga ke depannya akan menjadi lebih baik. Ya, itu. Jadi cara pandangnya harus harus berbeda di situ. Jangan dianggap sebagai biaya. Itu teori agensi. Ya, itu agensi di situ teori of the firm seperti itu. Tapi teori signal ya teori stakeholder berbeda kan gitu. Contohnya seperti itu Mas Galih. Ya. iya Pak. Terus Pak Edi. Ya. Monggo yang lain. Ini saya lanjut sampai jam 6 aja ya. Maghribnya nanti ya. Yang dari luar Jawa, ini Mbak Eki dari luar Jawa ini sudah adzan belum di sana? Sebentar lagi, Bapak. Oh, belum, belum ada di Belum sana ya. sebentar lagi, Bu. Oh ya. Karena kemarin kelas kita itu ada yang dari Aceh. Dari Aceh itu saya kuliah jam 6, sana sudah jam 8 atau jam 7 kan gitu. Ya, Pak Edi, mohon maaf Pak, ya, monggo Mbak saya ini. izin off cam. Kebetulan di sini sudah hampir waktu Isya, saya mau Oh, maghriban Malaysia nih ya. Pak. Iya Udah Pak, Malaysia. iya. Nah, ya ini. Mohon izin nih Pak, Ya, off cam Mbak dulu. Andi ini dari Sultra ya. Iya Pak, dari Kendari. Nah, ini dari Kendari. Sudah Isya malah ternyata di sana. Jadi nggak apa-apa. Ini kita waktunya tinggal 15 menit. Ini ini sudah adzan, tapi saya lanjut aja sampai jam 6 ya. Nanti selesai nanti Anda bisa apa sholat, makan, istirahat, belum mandi, mandi dulu. Nanti jam 7 kuliah lagi ya.
Saya lanjutkan. Mungkin ada yang mau diskusikan lagi sebelum saya lanjut? Ini tanya, Pak, Oke, mengenai Mbak Cita. teknis budgeting untuk CSR ini sebenarnya apakah ada kayak standarisasi, Pak, berapa persen dari laba contohnya, atau dari perusahaan masing-masing itu menentukan sendiri? Nah, ini bagus ya. Ini sebenarnya pertanyaan ini nanti harus diteliti sendiri, Mbak Cita. Apakah ada standar kan gitu? Cari hasil risetnya. Hasil riset sebelumnya ada nggak standarisasi? Ternyata belum ada. Itu menjadi keterbaruan. Ya, selama ini yang saya tahu berdasarkan hasil riset belum ada ya, belum ada standarisasi kecuali kalau misalnya zakat 2,5% ya minimal. Ya, biasanya kan CSR kan cenderung bagi-bagi uang ya, zakat di situ dianggap sebagai CSR, sumbangan. Sumbangan ini berapa? Ya 2,5% lah di situ seperti zakat ya biasa gitu. Nah, kalau pengen banyak ya eh, seperti hadis surat anu ya la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum min adzabil syadid. Ya gitu. Ketika Anda bersyukur akan ditambah. Jadi kalau Anda infak yang banyak ya jangan batas minimal 2,5 zakatnya. Lebih banyak akan lebih bagus kan gitu. Ya, ini sebenarnya pertanyaan pertanyaan bagus di sini. Ada nggak standar di situ? Ya, apakah dia mengeluarkan itu hanya sekedar mengeluarkan saja ya atau ada dasarnya di situ? Ya, nanti akan saya jelaskan. Ada setelah ini ya, di slide itu aturan-aturan yang terkait dengan CSR. Ya, aturan-aturannya. Ya, CSR itu sudah mandatory atau masih voluntary di situ. Ya, ini nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Tetapi kalau yang standar itu berapa persen dari labanya itu saya kira saya belum menemukan ya. Mungkin teman-teman kalau nanti sudah ada dari perusahaannya masing-masing ya, mungkin dari aturan dari Pemda, ini dari Pemda sudah ada aturan Pak, ini 10% ya, 2,5% ya. Kalau pajak kan tarifnya jelas ya, tarifnya jelas di situ kalau pajak ya. Kalau CSR ya ini kan oleh anu, sepanjang saya tahu belum belum ada yang nanti bisa menjadi kajian menarik itu Mbak Juwita ya untuk diteliti kembali ada nggak di situ yang sudah yang terbaik misalnya ya komposisi yang terbaik di situ ya jadi bisa mengeluarkan sustainability ekonomiknya sustainable ya sosialnya sustainable juga terus kemudian eh, ling lingkungannya ya environmentnya juga sustainable jadi kita memberikan sumbangan tetapi perusahaan pada saat rugi ya kan bagaimana di situ lah nanti di situ Anda juga mencoba mengkaji di situ ada nggak isu seperti itu Mbak Swita ya. Baik, Pak, terima kasih. Ya, saya lanjut ya. Ini slide-nya saya hari ini kayaknya sampai CSR saja. Ya, ini kalau kita lihat aturannya ya. Aturan, nah, kita melihat pada Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 ini pasal 74. Ini kita lihat bahwa ada kewajibannya bagi usaha di bidang sumber daya alam ya. Ini wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. Wajib ya, tapi tidak menjelaskan jumlahnya berapa dia menjelaskan. Hanya wajib. Kalau dia wajib melaksanakan CSR ya, tanggung jawab sosial dan lingkungan ini kan hanya sekedar saja memenuhi aturan ini atau mungkin dia punya hal yang lebih di situ. Nah, ini Anda bisa meneliti juga ya, meneliti juga hasil riset yang sudah ada. Orang melakukan CSR hanya memenuhi aturan saja. Aturannya karena sudah ada diwajibkan, ya pokoknya dia melakukan CSR lah di situ. Nanti kalau ditanya oleh pemerintah ya, oleh dinas terkait, ini sudah melakukan, oh ini ya, hanya itu, Dok. Tetapi dia tidak sungguh-sungguh, ya tidak sungguh-sungguh melakukan CSR. Ya, itu bisa Anda teliti nanti di situ. Karena di sini ada apa namanya di pasal selanjutnya ya, ini ada sanksi ya, pasti di ayat 3 ya. Ayat 3 tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, ini yang terjadi di situ. Ya, ini kewajiban
Ini ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur oleh peraturan pemerintah. Nanti dicari peraturan pemerintah seperti apa. Ya, ini ya, satu kita tahu, yang mewajibkan, ternyata ada yang wajib ya, ada yang wajib khusus untuk usaha di bidang sumber daya alam. Ya, itu wajib. Ya, kita tahunya kan CSR itu sunnah ya, bukan wajib di situ mau melakukan enggak ya, tapi ada motivasi tertentu. Sekarang wajib, sekarang sudah diwajibkan, sudah mandatori. Nah, sekarang kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, ini pasal 50 disebutkan di sini bahwa setiap penanaman modal berkewajiban, ya, ini di yang B, ya, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ya, ini penanaman modal. Berarti penanaman modal itu bisa perbankan, bisa asuransi, ya, bisa perusahaan yang masuk di go public, ya, yang go public karena dia menghimpun modal di situ. Maka dia wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. Ini sudah jelas. Ya, karena penanaman modal yang tapi di sini pasal 17 dijelaskan penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup. Ya, ini berarti terkait dengan alam juga di pasal 17. Ya, di pasal 15 ini kalau kita lihat setiap penanaman modal. Ya, penanaman modal di situ setiap di sini, tetapi di pasal 17 dijelaskan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Ya, misalnya minyak, ya, batu bara, ya, dan lain-lain yang di situ. Dan teman-temannya ini yang harus mengalokasikan dana secara bertahap, ya, secara bertahap. Tapi secara bertahap yang seperti apa? Ya, ini yang mungkin bisa dikaji lagi nanti di situ. Ya, ini kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 25 tahun. Ini di pasal 34 sanksi ya, sanksi mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan kegiatan usaha. Nah, ada sanksinya juga kalau badan usaha tadi ya di dalam pasal 5 dijelaskan juga nanti pasal 5. Di pasal 5 itu mungkin di bidang sumber daya alam juga di situ. Ya, ini ini jadi harus wajib ya bagi untuk itu. Kalau yang selain sumber daya alam gimana? Kan masih voluntary di situ ya. Masih voluntary di situ. Jadi dia tidak wajib di situ. Jadi wajib hanya khusus untuk usaha di bidang sumber daya alam. Ini kalau kita lihat ada undang-undang CSR. Anda baca di situ. Ternyata ada undang-undang yang mengatur CSR. Undang Nomor 21 tahun 2014 ini tentang panas bumi. Ya, mengatur CSR ini tentang ya, Undang-Undang Nomor 21 tentang panas bumi juga di sini. Pelaksanaan penanggulangan panas bumi, masyarakat berhak untuk memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan panas bumi melalui kewajiban perusahaan untuk menanggung tanggung jawab sosial perusahaan dan atau mengemban masyarakat sekitar. Ada aturannya di situ, wajib di situ. Tapi kaitannya dengan yang panas bumi ya, panas bumi di situ. Nah ini. Terus kemudian ini di CSR di Pemda itu ternyata dia mengeluarkan aturan resmi katanya dengan CSR. Nah, ini dia sudah dari 14 kabupaten ya kota di Jawa Barat ini membangun 173 RKB, 9 puskesmas, 500 nilai 900 miliar di sini. Anggaran dari jumlah perusahaan BUMN, BUMD tersebut cukup besar. Nah, ini ternyata program juga di sini. Nah, sekarang kita lihat hasil riset. Ya, ini hasil riset dengan CSR ya. Ini yang dilakukan oleh Organization Nation University of Singapore ya. Ini dilakukan 100 perusahaan dari 4 negara. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand tahun 2016 ya. Ini meskipun lama ya tahun 2016, yang terbaru tugas Anda nanti di situ. Ya. Ini kalau kita lihat perusahaan di Indonesia memiliki tanggung jawab lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan asal Thailand. Disebabkan karena rendahnya pemahaman perusahaan terhadap praktek CSR itu dulu 2016. Sekarang kan kita nggak tahu.
4 negara sama-sama memiliki tingkat CSR tertinggi ya. Namun tidak otomatis membuat kualitas prakteknya pun tinggi ya. Praktek CSR jauh lebih baik diimbangi perusahaan di Singapura dan Thailand dibandingkan Indonesia dan Malaysia ya. Berarti Indonesia Malaysia tertinggal dengan Singapura dan Thailand. Ya, riset yang memaparkan Thailand menjadi negara dengan kualitas implementasi CSR paling tinggi dengan nilai 56,8 dan total 100 dari total 100, sementara Singapura 48,8, Indonesia dan Malaysia 48,4 dan 47,7. Indonesia nomor 3 dari 4 negara karena sampelnya 4. Anda kalau nanti pengen membuat meneliti yang sama boleh dari 4 negara ini. Ya, jangan jauh-jauh, sebenarnya dari 4 pulau itu bisa. Dari Pulau Jawa, bandingkan Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, itu bandingkan, itu belum ada yang melakukan riset itu. Perusahaan-perusahaan yang di situ, mana yang terbaik? Ya, itu Anda bisa melakukan hasil yang seperti itu. Ya, nanti Anda coba lakukan ini. Ya, saya hanya memberikan motivasi. Ya, tugas Anda melakukan riset. Ya, nanti tugas Anda melakukan penelitian yang seperti ini. Katanya, ini saya baru bicara CSR ya, belum bicara integrated reporting. Ya, nanti integrated reporting nanti insya Allah minggu depan kita bahas nanti seperti apa integrated reporting. Seperti itu ya, ini sudah jam 6. Saya kira pertanyaannya disimpan dulu untuk minggu depan ya. Kita lanjut minggu depan saja karena sudah maghrib, yang teman tadi sudah isya ya, silahkan istirahat, mandi, makan ya, yang belum mandi nanti sholat isya baru nanti kuliah lagi jam 7. Saya kira cukup untuk hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Jadi